Buta lawan tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia melewati jalanan yang sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantongnya terjatuh ke tanah. Kebetulan ada seorang lelaki yang berjalan di belakangnya. Lelaki itu segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas meraba sakunya dan baru sadar bahwa uangnya telah hilang. "Hei kawan, uangku terjatuh. Apakah kamu melihatnya?" tanya Abu Nawas. "Mana aku tahu," jawab si lelaki dengan santai. "Tapi dari tadi kan kamu berjalan di belakangku. Kamu pasti tahu," ucap Abu Nawas curiga. "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" balas si lelaki. Mendengar itu, Abu Nawas pun tidak langsung percaya. "Buta? Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Oh, kamu lihat batu besar itu?" tanya si lelaki balik. "Ya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Tapi aku tidak melihatnya sama sekali. Itulah buktinya kalau aku buta," kata si lelaki dengan tenang. Abu Nawas akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uangnya yang hilang. Ia pun meninggalkan tempat itu sambil bergumam dalam hati, "Awas kamu, akan kubalas nanti." Sementara itu lelaki yang pura-pura buta itu merasa gembira karena berhasil menipu Abu Nawas. Dan beberapa waktu kemudian, Abu Nawas kembali melewati jalan yang sama. Kali ini ia membawa banyak barang belanjaan dan mengendarai keledai kesayangannya. Di jalan itu pula ia kembali berpapasan dengan lelaki yang dulu menipunya. Lelaki itu berjalan tepat di belakang keledai Abu Nawas, berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaannya. Mengetahui niat buruk itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya. Seketika keledai itu menendang ke belakang dan brak! Tendangan tepat mengenai wajah lelaki tersebut hingga ia pun jatuh tersungkur. Wajahnya berdarah dan lebam. "Hei, tunggu! Keledaimu telah menyakitiku. Kamu harus bertanggung jawab," teriaknya marah. Namun Abu Nawas tetap tenang dan terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Lelaki itu pun makin kesal lalu berlari mengejar Abu Nawas sambil berteriak-teriak, "Hei, berhenti! Kamu harus bertanggung jawab!" Abu Nawas tetap tidak menggubrisnya. Akhirnya lelaki itu pun berlari kencang dan berhasil menghadang keledai Abu Nawas di depan. "Kamu harus bertanggung jawab!" bentaknya. Abu Nawas pun turun dari keledai dan berkata, "Oh, dari tadi kamu teriak-teriak, tapi aku tidak mendengarmu. Aku ini kan tuli." Lelaki itu pun terkejut. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya sinis. "Oh, kamu dengar suara kicau burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku dengar. Tapi aku tidak mendengarnya. Itulah buktinya kalau aku tuli," jawab Abu Nawas datar. Lelaki itu pun terdiam sejenak. "Jadi apa maumu? Kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Oh iya, kamu harus mengganti rugi dan mengobati luka di wajahku," seru si lelaki. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, tidak masalah. Aku akan bertanggung jawab. Gunakan saja uangku yang tempo hari kamu ambil untuk mengobati lukamu itu." Lelaki itu pun langsung terdiam membisu. Ia sadar bahwa kedoknya terbongkar dan tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas naik keledainya, tersenyum puas dan melanjutkan perjalanan pulang. Kisah selanjutnya.
Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab si murid. "Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan," jawab si murid. "Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Ali Mustafa, Tuan," jawab si Ali. "Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab Ali Mustafa. "Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Oi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan." Mendengar itu, spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pancung tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas.
Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka, kata Mang Sarmun dengan serius. Woi Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka, jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya, jelas Mang Sarmun. Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu Paduka, imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya Paduka? Kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, sudah cukup Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya, kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja Paduka, kata Abu Nawas. Ada-ada saja kamu ini Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu Abu Nawas, tegas Baginda Raja. Hamba tidak bercanda Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang. Hamba minta dihukum pancung Paduka, hamba minta dihukum pancung. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. Jadi begini Paduka yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung Paduka. Tidak disangka-sangka,
Perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarbun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarbun, Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarbun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Keusilan Abu Nawas memang tak pandang bulu. Baik raja, menteri maupun rakyat biasa, semuanya pernah merasakan akal cerdiknya. Bahkan seorang lelaki tua yang terkenal galak dan pemarah pun tak luput dari keusilannya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai dengan kawan-kawannya di pinggir jalan, mereka berbincang sambil tertawa, menikmati suasana sore yang cerah. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkaki pincang berjalan tertatih-tatih melewati mereka. Lelaki itu menatap Abu Nawas dan bertanya dengan suara keras, "Hei anak muda, kemana arah menuju pasar?" Abu Nawas yang sedang menikmati obrolan santai dengan kawan-kawannya hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan menuju pasar tanpa berkata apa-apa. Lelaki tua itu pun mengernyitkan dahi, lalu bertanya lagi, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" Abu Nawas pun menatap lelaki tua itu dengan seksama. Ia mengamati dari rambut hingga ujung kaki, lalu mengangkat bahunya tanpa memberi jawaban. Melihat sikap Abu Nawas yang seolah tidak peduli, lelaki tua itu pun mulai geram. "Aku tahu kamu bisa mendengarku, dan aku juga bukan orang bisu. Jadi jawab pertanyaanku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" bentaknya dengan suara lantang. Abu Nawas hanya mengangkat bahu lagi, seakan tidak tahu. Lelaki tua itu pun semakin kesal. Dengan wajah merah padam, ia menggerutu sambil melangkah pergi. "Dasar pemuda tidak sopan, tidak mau menjawab pertanyaan orang tua. Karena kakinya pincang, ia pun berjalan dengan sangat lambat, tertatih-tatih. Beberapa meter setelah berjalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. "Sekitar setengah jam, Tuan," seru Abu Nawas. Lelaki tua itu pun langsung berhenti dan berbalik. Dengan penuh amarah, ia pun berteriak balik, "Kenapa tidak bilang dari tadi?" Abu Nawas pun tersenyum santai dan menjawab, "Aku kan harus tahu dulu seberapa cepat kamu berjalan, Tuan." Sekonyong-konyong, kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar langsung tertawa terpinggal-pinggal. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi penuh gelak tawa. Lelaki tua itu pun terdiam sejenak, lalu wajahnya semakin memerah. Namun alih-alih semakin marah, ia justru menghela nafas panjang. Setelah dipikir-pikir, ucapan Abu Nawas memang ada benarnya. Dengan langkah berat, ia pun kembali berjalan menuju pasar. Kali ini dengan kepala sedikit menggeleng-geleng tanda pasrah. Setelah lelaki tua itu pergi, salah satu teman Abu Nawas pun berkata sambil tertawa, "Abu, kamu memang cerdik sekaligus usil." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Aku kan hanya menjawab dengan jujur, kawan. Kalau aku menjawabnya lebih awal, bisa saja aku salah. Aku kan tidak tahu seberapa cepat dia berjalan." Kawan-kawannya pun kembali tertawa, dan Abu Nawas pun melanjutkan obrolannya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan begitulah satu lagi orang yang merasakan keusilan Abu Nawas, tetapi kali ini tanpa bisa benar-benar marah. Kisah selanjutnya.
Pada suatu sore, Abu Nawas pergi ke hutan bersama keledainya untuk mencari kayu bakar. Setelah bekerja keras mengumpulkan kayu, ia merasa hasilnya lumayan banyak dan cukup untuk beberapa hari ke depan. Merasa puas, ia pun bersiap pulang. Namun, alih-alih meletakkan kayu di atas punggung keledainya seperti biasa, ia justru menumpuk kayu tersebut di atas kepalanya sendiri. Setelah itu ia naik ke atas punggung keledai dan mulai berjalan pulang dengan santai seolah-olah tidak terjadi hal yang aneh. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan seorang kawan lamanya, Karim. Melihat tingkah Abu Nawas yang tidak biasa, Karim pun mengerutkan dahi dan menatap temannya itu dengan penuh keheranan. "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa kayu bakar itu di kepalamu? Apa tidak sakit?" tanya Karim penasaran. Abu Nawas pun menghela nafas, lalu mengusap lehernya yang sudah pegal. "Wah, benar juga kawan, ini memang cukup menyakitkan," jawab Abu Nawas dengan jujur. Karim pun semakin bingung. "Kalau begitu, kenapa tidak kamu letakkan saja di punggung keledaimu, Abu Nawas? Bukankah itu lebih mudah?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Oh, tidak kawan, aku justru ingin meringankan beban keledaiku," kata Abu Nawas dengan nada penuh keyakinan. Karim pun semakin heran. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Aku tidak mengerti cara berpikirmu," ujar Karim sambil menggaruk kepalanya. Abu Nawas pun menepuk pundak kawannya dan menjelaskan, "Begini kawan, keledai ini yang membawaku dan aku yang membawa kayu bakarnya. Jadi dengan cara seperti inilah aku tidak membebani keledai lebih dari yang seharusnya kawan." Karim pun melongo. Ia mencoba memahami logika Abu Nawas, tapi semakin dipikir semakin tidak masuk akal. Ia ingin membantah, tetapi melihat wajah serius Abu Nawas, ia sadar bahwa temannya itu benar-benar percaya dengan ucapannya. "Dasar aneh kamu, Abu Nawas," ujar Karim sambil menghela nafas panjang. Ia pun berlalu, membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Namun belum jauh berjalan, seorang petani tua yang melihat Abu Nawas pun menghentikannya. "Anak muda, aku sudah tua, tapi seumur hidupku aku belum pernah melihat orang yang menaiki keledai sambil membawa kayu bakar di kepalanya. Apa kamu baik-baik saja, anak muda?" tanya si petani tua sambil mengusap janggutnya. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab dengan santai, "Aku baik-baik saja, Pak Tua. Aku hanya ingin membantu keledaiku agar tidak terlalu kelelahan." Petani itu pun mengerutkan dahinya. "Tapi keledaimu tetap membawa beban, yaitu dirimu." Abu Nawas pun mengangguk mantap. "Oh ya, betul Pak Tua. Tapi kayu ini aku yang membawanya. Jadi beban keledaiku kan berkurang, Pak Tua." Petani itu pun terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa berat kayu itu tetap ada di keledai, karena Abu Nawas masih menaiki hewan itu. Namun melihat wajah puas Abu Nawas dengan teorinya sendiri, petani itu pun hanya bisa geleng-geleng kepala. "Dunia memang sudah tua, tapi selalu ada orang-orang yang membuatku merasa muda karena kebodohannya," gumam si petani sambil berjalan pergi. Sementara itu, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya dengan hati yang riang. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang baik untuk keledainya, meskipun mungkin hanya dirinya sendiri yang mengerti logikanya. Dan keledai itu hanya bisa pasrah. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang damai, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin yang membuatnya hampir terlelap.
Hari itu benar-benar sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu! Celaka Tuan!" Abu Nawas pun hampir tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. "Tenang kawan, tenang. Tarik nafas dulu. Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetaran, "Keledaiku Tuan, keledaiku telah menanduk keledaimu Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keledaiku?" tanya Abu Nawas mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Keledaimu mati mengenaskan Tuan Abu." Sejenak Abu Nawas terdiam, mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledaimu." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan Abu. Aku tadi salah bicara," katanya tergagap. "Maksudku sebenarnya keledaimu yang menanduk keledaiku Tuan Abu. Dan sekarang keledaikulah yang mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu dengan santai berkata, "Oh, kalau begitu, itu juga kesalahanmu." Tetangganya pun melongo. "Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah Tuan Abu?" protesnya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya, sementara Abu Nawas kembali menyeruput tehnya dengan santai. Tetangganya merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu Tuan Abu, ini tidak adil. Keledaimu yang menyerang duluan Tuan Abu. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Oh, kalau begitu, kenapa keledaimu tidak menghindar?" Tetangganya pun semakin kesal. "Ya, jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk Tuan Abu." Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya untuk sigap dalam situasi berbahaya." Tetangganya pun semakin bingung. "Apa hubungannya itu dengan aku Tuan Abu?" Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut. "Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu mendapatkan masalah, siapa yang disalahkan?" Tetangganya pun berpikir sejenak. "Ya, pasti orang tuanya Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya cara bertahan." Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. "Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan, malah aku yang dimarahi." Abu Nawas pun terkekeh. "Aku tidak marah. Aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan keledaimu sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan." Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Bagus. Nah, sekarang kamu mau teh?" Tetangganya pun melirik cangkir yang ada di meja. "Baiklah Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri." Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan sore itu pun kembali menjadi damai, meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Kisah selanjutnya.
Seiring berjalannya waktu, nama Abu Nawas semakin dikenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya. Banyak orang yang datang ke rumahnya, entah sekedar untuk meminta nasihat, menguji kecerdasannya, atau bahkan hanya ingin mendengar celoteh uniknya yang sering kali sulit ditebak. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dari desa yang cukup jauh. Wajahnya tampak penasaran, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Setelah disambut dengan segelas teh hangat oleh Abu Nawas, lelaki itu pun menyampaikan pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, aku sering bertanya-tanya, mengapa sih orang-orang memilih banyak jalan yang berbeda dalam kehidupan? Kenapa tidak mengikuti satu jalan yang benar saja?" Abu Nawas pun tersenyum menyesap tehnya pelan, lalu berkata, "Itu sebenarnya demi kebaikan dunia, kawan. Coba bayangkan, jika semua orang memilih jalan yang sama dan berakhir di tempat yang sama, dunia ini akan kehilangan keseimbangannya, kawan. Bahkan dunia bisa terbalik dan kita semua akan jatuh ke jurang." Lelaki itu terdiam, dahinya mengernyit. Ia mencoba memahami jawaban Abu Nawas, tapi semakin ia pikirkan, semakin aneh kedengarannya. "Dunia terbalik, jatuh ke jurang," gumam si lelaki. Melihat kebingungan tamunya, Abu Nawas pun melanjutkan, "Begini kawan, bayangkan kalau semua orang di dunia ini memutuskan menjadi pedagang kain. Tidak ada yang bertani, tidak ada yang membuat rumah, tidak ada yang menjadi penjahit. Apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja kita akan kekurangan makanan, rumah akan terbengkelai, dan kain-kain tidak akan pernah berubah menjadi pakaian, Abu Nawas." Jawab lelaki itu, mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Nah, itulah yang aku maksud, kawan," kata Abu Nawas. "Dunia ini seimbang karena orang-orang memiliki pilihan dan jalan hidup yang berbeda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi pemikir. Kalau semua orang memilih jalan yang sama, maka dunia akan kehilangan keseimbangan. Seperti meja yang kehilangan salah satu kakinya, dan lalu truk, terbaliklah dunia ini." Lelaki itu pun manggut-manggut. "Tapi soal dunia yang jatuh ke jurang, itu maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya si lelaki dengan wajah masih sedikit bingung. Abu Nawas pun tertawa lalu berkata, "Oh itu, hanya bumbu agar kamu lebih cepat paham." Lelaki itu pun terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya bijaksana, tetapi juga suka bermain dengan kata-kata. Setelah berbincang lebih lama, ia pun berpamitan dengan hati yang lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan jawaban Abu Nawas. Benar juga ya, kalau semua orang memilih jalan yang sama, dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Tapi tetap saja, kenapa harus jatuh ke jurang ya? Dan di kejauhan, Abu Nawas pun tersenyum sambil menyesap tehnya lagi. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasana dengan wajah penuh rasa penasaran. Para penasehatnya berdiri di sekelilingnya untuk menunggu perintah. Namun di hari itu, Baginda Raja tampaknya terjebak dalam sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. "Hei para penasehatku," kata Baginda Raja memulai dengan suaranya penuh kebingungan. "Aku selalu penasaran dengan satu hal. Sebenarnya siapa yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita manusia bisa berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja ataukah ada yang menemukannya?" Semua penasehat saling berpandangan. Mereka tercengang dan terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa.
Salah satu penasehat yang lebih tua yang sudah berpengalaman akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Paduka yang mulia, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak penciptaan pertama kali, Paduka." Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. "Oh tentu, itu mungkin benar," kata Baginda Raja. "Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu bisa terbentuk." Para penasehat terdiam lagi, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang lebih tepat. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mulai merasa jengkel. "Apakah tidak ada seorang pun yang tahu?" teriaknya, membuat suasana menjadi tegang. Pada saat itulah Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar dan melangkah maju. "Wahai Paduka yang mulia, hamba datang untuk memberikan jawaban, Paduka," katanya dengan suara lantang. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang sedikit kesal karena tidak menemukan jawaban dari penasehat-penasehatnya, lalu melihat Abu Nawas dan berkata dengan nada yang pesimis, Abu Nawas, pasti jawabannya akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi silakan, berikanlah jawabanmu, Abu Nawas." Abu Nawas dengan tenang melangkah maju dan berkata, "Sebenarnya begini, Paduka. Yang menemukan bahasa pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar, Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid terkejut mendengar jawaban itu dan mengernyutkan keningnya. "Lapar? Apa hubungannya lapar dengan bahasa?" Abu Nawas pun tersenyum dan mulai menjelaskan. "Bayangkan, Paduka, ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan atau bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia. Namun karena rasa lapar yang begitu besar, Paduka, mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan. Nah, pada mulanya mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan atau menunjukkan arah tempat makanan berada. Namun lama-kelamaan, Paduka, gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda, suara-suara, dan akhirnya menjadi kata-kata. Dengan kata lain, dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta, Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan itu adalah awal dari bahasa. Baginda Raja Harun pun terdiam mencerna penjelasan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meskipun sedikit bingung. Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu, Abu Nawas. Tapi apakah benar begitu bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar?" Abu Nawas pun tertawa ringan. "Tentu saja, Paduka. Lapar adalah dorongan yang kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan." Para penasehat yang ada di ruangan itu mulai mengangguk-ngangguk. Beberapa dari mereka terlihat tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan penjelasan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika yang ada di balik kata-katanya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum lebar dan berkata, "Abu Nawas, jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik. Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar. Tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan, Abu Nawas." Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Paduka yang mulia. Hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik, Paduka." "Baiklah, Abu Nawas," lanjut Baginda Raja. "Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan?" Abu Nawas pun berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan penuh canda. "Hadiah yang paling besar adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi, Paduka." Semua orang yang mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang akhirnya merasa lega. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik."
Dengan tawa yang riuh, Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum yang lebar. Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa senang karena walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi. Kali ini Baginda Raja mendengar banyak perdebatan di kalangan rakyat tentang poligami. Terutama pertanyaan, mengapa seorang pria boleh beristri lebih dari satu, sementara seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja, duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki. Menurutmu, mengapa seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu? Abu Nawas yang memang terkenal bijak dan cerdik tersenyum. Ia tahu Baginda Raja sedang mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dengan santai ia berkata, "Aduh Yang Mulia, pertanyaan ini cukup menarik. Jawabannya sebenarnya sederhana Paduka, namun sulit dijelaskan tanpa contoh. Jika Paduka mengizinkan, saya ingin menunjukkan jawabannya melalui sebuah perumpamaan Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mengangguk semakin penasaran. "Baiklah Abu Nawas, apa yang kau butuhkan untuk menjelaskan jawabannya?" "Saya hanya membutuhkan beberapa gelas kosong dan sebuah teko air Paduka." Baginda Raja mengangkat alis, tetapi ia memerintahkan pengawal untuk segera mengambilkan yang diminta Abu Nawas. Tak lama, pengawal pun datang membawa sebuah teko penuh air dan 5 gelas kosong. Abu Nawas mengambil 1 gelas dan menuangkan air dari teko itu hingga gelas terisi penuh. "Perhatikan Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas yang penuh air tersebut. Gelas ini menggambarkan seorang pria yang memiliki 1 istri Paduka. Hidupnya seimbang seperti air yang pas memenuhi gelas ini. Perhatiannya tercurah sepenuhnya. Begitu pula tanggung jawabnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk memperhatikan dengan serius. Abu Nawas lalu mengisi 2 gelas lainnya dengan membagi air dari teko itu. Kedua gelas itu pun terisi dengan sama rata. Inilah gambaran seorang pria yang memiliki 2 istri Paduka. Dia harus membagi perhatiannya dan keadilannya secara merata, seperti air yang saya bagi di antara 2 gelas ini Paduka. Begitu juga ketika seorang pria memiliki 3 atau 4 istri, lanjut Abu Nawas sambil mengisi 2 gelas lainnya. Walaupun memiliki lebih dari 1 istri, selama pria itu mampu berlaku adil dan bijaksana, hidupnya masih bisa seimbang Paduka. Ia seperti teko ini yang dapat mengalirkan air ke lebih dari 1 tempat tanpa kehilangan esensi dirinya. Namun, ia harus bijaksana dalam membagi airnya agar semua gelas tetap terisi. Baginda Raja mengangguk-angguk sambil manggut-manggut, tetapi tampaknya ia masih belum sepenuhnya puas. "Lalu bagaimana jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami Abu Nawas?" tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu mengambil semua gelas yang telah terisi. Ia menuangkan semua air dari ke-5 gelas itu kembali ke 1 gelas yang kosong. Tentu saja air meluap dari gelas tersebut, tumpah ke meja dan jatuh ke lantai. Inilah yang akan terjadi Paduka Yang Mulia jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami. Ketika semua cinta, perhatian, dan tanggung jawab dari para suaminya ditumpahkan ke 1 hati dan 1 jiwa, maka akan timbul kekacauan. Tidak mungkin 1 wadah dapat menampung semuanya tanpa meluap seperti air yang meluber ini Paduka. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja tercengang mendengar penjelasan sederhana namun sangat bijaksana dari Abu Nawas itu. Dengan cara yang sangat mudah dimengerti, Abu Nawas telah menjelaskan bahwa poligami adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak dapat diterapkan sama bagi pria dan wanita. Namun, tiba-tiba seorang perangkat istana maju merasa ragu. "Tapi Abu Nawas, bukankah di dunia ini semua manusia itu setara?" tanyanya. "Bukankah jika pria bisa memiliki lebih dari 1 istri, maka seharusnya wanita pun bisa?"
Abu Nawas pun berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang. Benar, kesetaraan itu penting. Namun, setara tidak selalu berarti sama dalam setiap peran dan tanggung jawab. Sama seperti Baginda Raja yang memiliki banyak menteri. Jika semua menteri bisa memiliki kuasa seperti raja, maka sistem akan kacau. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang unik, termasuk dalam hal poligami. Baginda Raja pun tersenyum puas, bangkit dari singgasananya dan bertepuk tangan. Kamu benar-benar bijaksana, Abu Nawas. Kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan sangat cerdas dan mudah dimengerti. Rakyat pasti akan belajar banyak dari penjelasanmu ini, Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Nawas pun menjadi semakin dihormati. Tidak hanya sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dalam memahami kehidupan dan keadilan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa si penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini, aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja," jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini. Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan?" katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. "Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat, Abu Nawas," katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. "Oh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan. Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu,
kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama? Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan. Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini, kenapa si pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan? Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya Tuan, tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan. Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati." Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat, kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak. Kisah selanjutnya. Suatu kali saat hari besar Islam, warga di komplek perumahan Abu Nawas berencana mengadakan pengajian. Para warga kemudian mengadakan rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi pembicaranya. Salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh saja Abu Nawas yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurut mereka, selain pintar dalam ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Ibu-ibu pengajian biasanya selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan menjadi penceramahnya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah kami rencananya akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam Tuan," kata salah satu dari mereka. "Wah, bagus itu. Aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Nah, kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang menjadi penceramahnya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain aja lah. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada saya," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami, Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujar mereka. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. "Ah, dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti nggak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut. Dan singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun melanjutkan dengan puja dan puji syukur kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya yang diselingi dengan canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah. "Ibu-ibu, tahu kan siapa itu Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka pun serempak menjawab, "Tahu." Kemudian Abu Nawas pun melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh milih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas dengan penuh semangat.
Mereka pun menjawab serempak, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Nah, tepat sekali pilihan kalian. Tapi ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. "Ah, pengajiannya nggak asik, kita pulang aja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Sejak saat itulah mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular. Namun dengan mukjizat, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka hanya dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka menggunakan ilmu sihir Paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu itu, tapi aku ingin mempelajari bagaimana mereka melakukannya, supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja Paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja menjadi mahir dalam melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan meriah. Namun Abu Nawas malah terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan rasa kagum. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, pertunjukan Paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, permintaanku itu bukan hanya untuk membuatku senang, tetapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi Paduka sudah menunjukkan sulap dengan membuat seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang Paduka tunjukkan bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa Paduka," jawab Abu Nawas dengan cerdik. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pejabat istana baru yang songong dan gila hormat. Di awal tugasnya ia berjanji akan mengubah nasib rakyatnya. Namun janji tersebut hanya tinggal janji.
dan sampai sekarang tidak pernah ditepati. Rakyat masih tetap sengsara, bahkan pajak justru semakin naik. Pada suatu hari, Tuan Hamid, orang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat jelata. Dan tak lupa, Tuan Hamid juga mengundang Abu Nawas. "Tuan Abu, nanti malam datanglah ke acaraku. Dan aku juga minta tolong supaya Tuan Abu bersedia memimpin doa," kata Tuan Hamid. "Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam aku akan datang," balas Abu Nawas. Pejabat istana yang baru juga diundang oleh Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Dan singkat cerita, ketika malam tiba, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid dengan mengenakan pakaian seadanya. Karena datang lebih awal, ia dipersilakan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan lain mulai berdatangan dan menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian para pejabat istana juga datang dan langsung menuju kursi paling depan. Namun ketika pejabat yang songong itu datang, ia tidak menemukan kursi depan untuk diduduki karena semuanya sudah terisi penuh. Hanya kursi di bagian belakang yang masih kosong dan itu diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat itu tidak tahu siapa Abu Nawas dan penasaran mengapa dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya. "Kenapa dia duduk di tempatku?" tanya si pejabat kepada panitia acara. "Dia itu adalah Tuan Abu Nawas," jawab panitia. "Apakah dia pejabat istana?" tanya si pejabat lagi. "Bukan Tuan," jawab panitia. "Lalu apakah dia tokoh terhormat?" tanyanya kembali. "Itu juga bukan Tuan," jawab panitia. "Kalau begitu, kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa aku yang lebih terhormat ini harus duduk di belakang? Sementara si Abu Nawas itu malah duduk di bagian depan," protes si pejabat. Suara si pejabat yang keras menarik perhatian orang-orang di sekitar. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. "Pertanyaanmu itu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia itu hanya menjalankan tugasnya. Jangan kau salahkan mereka." Si pejabat yang merasa dirinya lebih berhak duduk di kursi depan pun tidak terima. Ia segera berjalan ke arah Abu Nawas. Kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan itu seharusnya diisi oleh para pejabat sepertiku," seru pejabat itu dengan songkaknya. Mendapat teguran tersebut, Abu Nawas tidak terima karena merasa direndahkan. Ia pun akhirnya angkat bicara dan terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. "Abu Nawas, kamu tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun," ejek si pejabat dengan suara lantang. "Memangnya kenapa kalau aku badut sulap? Wong nyatanya kita sama-sama manusia kok," balas Abu Nawas. "Tidak bisa begitu. Aku ini adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan," ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal songong dan gila hormat itu. Pejabat gak tahu malu. Kalaupun aku adalah badut sulap, setidaknya ketika aku naik panggung, aku bisa bertindak sesuai janjiku. Ketika aku berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim. Sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. "Maksudnya gimana? Apa hubungannya?" tanya pejabat tersebut mulai emosi. "Martabatmu itu loh lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika kamu akan naik panggung, kamu berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara," jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, si pejabat hanya bisa terdiam 1000 bahasa.
Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, sekarang aku mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan? Badut sulap atau badut istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung mundur dan menempati kursi di belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Awas kamu Abu Nawas, akan kupenjarakan kamu dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat istana, gumamnya dalam hati. Dan keesokan harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat itu mengutarakan maksud dan tujuannya. Kamu sudah gila ya? Kami nggak mau melakukan itu, tolak mereka. Memangnya kenapa? Ada apa dengan si Abu Nawas itu? Dia itu kan hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takut kepadanya? Ujar si pejabat. Denger ya pejabat baru. Dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas.